Suamiku menyewa orang untuk merekayasa kecelakaan demi mencelakaiku. Tapi mereka malah menabrak selingkuhannya karena mengira ia mengendarai mobil yang mirip denganku. Wanita itu kini lumpuh seumur hidup. Sayang, hari ini pulang lebih awal ya. Aku sudah pesan restoran. Peringatan 5 tahun pernikahan kita harus sangat romantis. Suara Tio terdengar manis di telepon. Suara yang selama 5 tahun ini kukira tulus. Pelabuhan paling damai dalam hidupku. Aku tersenyum, melihat kaca spion. Merapikan sedikit rambut keritingku. Dan membalasnya dengan nada manja. Iya, sayang. Aku tahu. Aku sedang di spa. Setelah selesai aku langsung pulang. Menutup telepon. Aku melihat jam. Baru jam 4.00 sore. Tio, suamiku. Wakil direktur sebuah perusahaan ekspor-impor. Pria teladan di mata semua orang. Selalu seromantis itu. Tapi bahkan dalam mimpiku pun, aku tidak pernah menyangka. Di balik kemanisan itu ada pisau beracun yang mengancam leherku. Hari ini, alih-alih mengendarai Mercedes C300 putih kesayanganku pulang, aku memutuskan untuk meninggalkan mobil di spa untuk perawatan coating keramik dan memanggil taksi pulang. Aku ingin mengejutkan Tio dengan penampilan baru dan pulang lebih awal dari yang direncanakan untuk menyiapkan hadiah. Begitu turun dari taksi di depan gerbang villa, aku melihat Tio berdiri di balkon lantai 2. Memegang telepon. Gelisah. Mondar-mandir terus-menerus. Instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak menekan bel, melainkan membuka gerbang samping dengan perlahan. Tempat aku biasa mengoleskan minyak pada engsel agar tidak berbunyi setiap kali pulang larut malam. Aku menyelinap masuk ke ruang tamu. Berniat mengejutkannya. Tapi sebelum sempat naik tangga, dering telepon Tio terdengar nyaring di rumah yang sunyi. Ia menyalakan speaker. Suara seorang pria tak dikenal. Serak dan dingin. Terdengar. Sampai ke tempatku berdiri. Sudah selesai. Mobil jatuh ke jurang di tanjakan pelangi. Hancur lebur. Tidak ada yang selamat. Transfer sisa 500 juta sekarang. Jantungku berdebar kencang. Tanjakan Pelangi adalah jalan yang biasa kulalui saat bepergian ke Bandung untuk bekerja atau bersantai. Tapi hari ini aku tidak pergi ke Bandung. Suara Tio terdengar. Bukan kepanikan atau kesedihan, melainkan desahan lega yang mengerikan. Ia tertawa cekikikan. Bagus. Bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan jejak. Aku akan transfer uangnya segera. Wanita itu sudah mati. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami teladan. Semua aset, asuransi, semuanya akan jadi milikku. Aku berdiri mematung. Kakiku terpaku di lantai yang dingin. Darahku serasa membeku. Suamiku, pria yang tidur di sampingku, menyewa orang untuk membunuhku. Ia ingin aku mati untuk merebut harta warisanku. Sebelum sempat mencerna, Tio tiba-tiba berteriak. Hana dengan nada yang sangat menyayat hati lalu berlari menuruni tangga seperti orang gila. Ia tidak melihatku yang bersembunyi di balik pot bunga besar di sudut ruang tamu. Ia berlari sambil menelepon seseorang. Mungkin orang tuaku atau polisi. Suaranya serak karena air mata palsu. Mama. Hana. Hana kecelakaan. Aku dengar mobil Hana jatuh ke jurang. Mama. Aku bisa mati. Melihat sandiwara menjijikan itu, aku merasa mual. Ketakutan awal tergantikan oleh kemarahan yang membara. Aku mengepalkan tangan erat-erat. Kuku-kukuku menusuk kulitku terasa sakit. Aku menarik napas dalam-dalam. Keluar dari persembunyian. Dan berkata dengan dingin. Kamu sedang berduka atas siapa? Tio. Aku di sini berdiri di depanmu. Tio terdiam di tengah ruang tamu seperti tersambar petir. Ia berbalik. Matanya melotot. Wajahnya pucat pasi. Ia melihatku seperti melihat hantu yang datang menuntut nyawa. Telepon di tangannya jatuh ke lantai, dan pecah berkeping-keping. Hana. Kamu.
Bibirnya tergagap. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku melangkah perlahan ke arahnya. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai keramik terdengar garing seperti palu hakim. Ada apa tidak senang istrimu pulang lebih awal? Atau kamu sedang menunggu kabar dari sebuah mobil di tanjakan pelangi? Tio mundur dan menabrak meja. Keringatnya bercucuran. Ia berusaha menenangkan diri. Tersenyum miring yang lebih buruk dari meringis. Apa yang kamu katakan aku? Aku baru saja mendengar tentang kecelakaan di puncak. Aku kira aku terlalu khawatir padamu. Tepat saat itu, bel pintu berdering bertubi-tubi. Itu adalah polisi lalu lintas. Mereka datang untuk menyampaikan kabar buruk. Tio melihat ke pintu. Matanya berputar-putar. Ia mengira rencananya berhasil. Bahwa aku hanyalah ilusi atau aku belum tahu apa-apa. Ia buru-buru berlari membuka pintu. Dua polisi berdiri tegak. Melepas topi mereka dan memberi hormat. Permisi. Apakah ini rumah pemilik mobil Mercedes C300 dengan nomor plat 51K8820? Itu adalah nomor plat mobilku. Tio buru-buru mengangguk. Air mata kembali menggenang. Betul. Betul. Pak. Istri saya. Istri saya. Kenapa polisi itu melihat Tio dengan prihatin, lalu melihat ke dalam rumah dan melihatku berdiri dengan tangan bersedekap dengan tenang. Mereka terkejut sejenak. Oh, istri Anda ada di sini. Lalu siapa pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan? Tio kembali melihatku lalu melihat polisi. Kepalanya berputar. Mobil Mercedes C300 putih. Nomor plat hampir sama. Hanya berbeda satu angka terakhir. Jatuh ke jurang di tanjakan pelangi sekitar pukul 3.00 sore tadi. Korban wanita mengenakan gaun merah. Rambut keriting. Saat ini dalam kondisi kritis. Wajahnya benar-benar cacat. Tapi dokumen identitasnya terbakar habis. Aku merinding mendengar ini. Gaun merah. Rambut keriting. Itu adalah pakaian yang rencananya akan kupakai malam ini. Pakaian yang sudah kufoto dan kirimkan ke Tio kemarin. Dan mobil itu. Mengapa ada orang yang mengendarai mobil yang persis denganku? Mengenakan pakaian yang persis denganku pada jam yang mematikan itu. Tio tiba-tiba berlutut. Bukan karena kasihan padaku. Melainkan karena ia baru saja menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Ia bergumam pelan. Sangat pelan hingga hanya ia sendiri yang mendengarnya. Tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Dina. Aku menyeringai. Ternyata begitu. Bapak-bapak. Mobil saya sedang di spa. Mungkin ada kesalahan. Tapi karena suami saya sepertinya sangat peduli pada korban ini. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Aku menyarankan. Tatapanku menusuk hati gelap Tio. Di rumah sakit umum daerah. Bau antiseptik yang menyengat membuatku tidak nyaman. Di luar ruang gawat darurat. Tio duduk meringkuk di kursi. Kedua tangannya memegangi kepala. Ketika dokter keluar, ia menggelengkan kepala dengan prihatin. Korban selamat. Tapi cedera tulang belakangnya terlalu parah. Lumpuh total seumur hidup. Wajahnya hancur karena tertusuk kaca mobil. Perlu beberapa kali operasi rekonstruksi. Siapa keluarga pasien? Tio tidak berani berdiri. Aku melangkah maju. Melihat melalui celah kaca di tempat tidur pasien. Sebuah tubuh yang dibalut perban putih tergeletak tak bergerak. Di sampingnya ada beberapa barang yang tersisa. Sebuah tas Hermes palsu kualitas 1. Yang aslinya aku punya di rumah. Dan sebuah kunci mobil dengan gantungan kunci berbentuk sepasang beruang. Hadiah yang pernah kuberikan pada Tio tapi ia bilang hilang. Korban bukanlah orang asing. Itu adalah Dina. Mantan staf magangku. Wanita yang selalu Tio puji sebagai polos dan penurut. Dan yang menarik adalah, ia sengaja meniruku mulai dari gaya rambut, cara berpakaian, hingga membeli mobil secara kredit dengan merek dan warna yang sama agar serasi dengan pria yang ia kencani. Nasib memang senang mempermainkan. Pria yang menyewa pembunuh untuk membunuh istrinya malah membunuh selingkuhannya sendiri karena kebiasaan menirunya.
Aku berbalik ke arah Tio. Meletakkan tanganku di bahunya. Berbisik dekat telinganya. Suaraku lembut tapi tajam seperti pisau cukur mengiris kulit. Cio. Gadis itu tampak familiar. Ya, sepertinya ia mengendarai mobil yang kamu bilang kamu rekomendasikan untuk dibeli oleh rekan kerjamu. Kenapa sekarang ia ada di sini? Apakah kamu akan masuk untuk melihat kenalanmu? Atau aku laporkan polisi agar menyelidiki penyebab kecelakaan ini lebih teliti? Kudengar rem mobilnya ada masalah. Tio mengangkat kepalanya menatapku. Matanya memerah karena ketakutan. Ia tahu ia telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri dan aku. Dari korban. Kini telah menjadi orang yang memegang tali jerat yang mencekik lehernya. Kisah selanjutnya mungkin mengandung beberapa elemen fiksi dan menggunakan AI untuk tujuan hiburan dan menyampaikan pesan edukatif yang kuat kepada pendengar. Pintu ruang gawat darurat sedikit terbuka. Seorang perawat berlari keluar memanggil. Dengan keras. Pasien kejang. Keluarganya mana Tio gemetar berdiri. Tapi bukan untuk masuk. Melainkan untuk mundur. Tapi bagaimana ia bisa lolos? Drama ini baru saja dimulai. Udara di lorong rumah sakit terasa pekat dengan bau alkohol dan kematian. Tapi yang paling membuatku merinding adalah gemetar pengecut dari pria yang berdiri di sampingku. Tio mencengkeram erat meja resepsionis. Keringatnya bercucuran meskipun AC menyala kencang. Tio, kamu baik-baik saja. Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku pura-pura peduli. Mengeluarkan tisu dari tas tanganku untuk menyeka keringat di dahinya. Tapi tanganku sengaja menggosok kuat sehingga ia terkejut. Tio menelan ludah. Matanya berputar-putar menghindari tatapan ke ruang gawat darurat tempat Dina terbaring sekarat. Ia tergagap. Aku takut darah. Lagi pula, gadis ini adalah mantan karyawanku. Melihatnya begitu parah, aku juga merasa kasihan. Kasihan. Aku tersenyum tipis. Tatapanku tajam menusuk pupil mata suamiku yang melebar karena ketakutan. Aku kira kamu harusnya merasa beruntung. Karena jika hari ini aku tidak pergi ke spa, mungkin yang terbaring di sana dengan wajah hancur dan anggota tubuh patah adalah aku. Mobil itu sangat mirip dengan mobilku. Ia bahkan mengenakan gaun merah dan rambut keriting. Dari jauh, siapa yang tidak salah paham? Kata-kataku seperti siraman air mendidih langsung ke wajah Tio. Ia tersentak. Kedua rahangnya beradu gemetar. Ia tahu lebih baik dari siapapun. Dari mana datangnya kesalahan fatal itu? Saat menunggu dokter menangani luka korban, aku duduk di kursi tunggu. Pikiranku mulai memutar ulang potongan-potongan masa lalu. Merangkainya menjadi gambaran kebenaran yang mengerikan. Bukan kebetulan Tio membeli polis asuransi jiwa senilai 10 miliar rupiah untukku 3 bulan yang lalu. Saat itu ia manis sekali mengatakan bahwa kami berbisnis besar. Sering bepergian. Jadi ada asuransi agar tenang. Penerima manfaat atas namanya adalah yang paling masuk akal karena ia adalah tulang punggung. Aku. Karena percaya suamiku. Menandatanganinya tanpa pikir panjang. Tidak tahu bahwa itu adalah vonis mati yang ia siapkan untukku dan juga mobil Mercedes Dina. Setengah tahun yang lalu, Tio pulang ke rumah memberitahu ada karyawan baru. Sangat berbakat. Ingin membeli mobil secara kredit untuk membangun citra saat bertemu klien. Coba kamu lihat apakah ada kenalan yang bisa direkomendasikan. Aku tanpa curiga menunjukkan tempat yang aku kenal. Bahkan karena menghormati suamiku, aku bersedia menjamin sebagian kreditnya. Ternyata Tio sendiri yang berada di belakangnya. Membiayai wanita itu membeli mobil yang persis dengan milik istrinya, agar ia bisa memuaskan nafsu kesombongan untuk menjadi istri sah. Wanita itu meniruku setiap gerak-gerik, setiap gaun, bahkan bau parfum. Dan karena peniruan itulah ia menjadi bidak pengorbanan bagiku. Pembunuh bayaran yang Tio sewa pasti sudah menunggu di tanjakan pelangi. Mereka melihat mobil putih. Melihat wanita bergaun merah mengendarai mobil. Lalu langsung beraksi. Mendorong mobil itu ke jurang. Mereka tidak tahu bahwa wanita di dalam mobil itu bukan Hana.
Istri kaya yang Tio ingin bunuh. Melainkan Dina. Selingkuhannya yang sedang bersemangat mengendarai mobil ke Bandung untuk menunggu Tio bersenang-senang. Keluarga pasien mana suara dokter memotong alur pikiranku. Tio tersentak ingin mundur menghindar tapi aku dengan cepat memegang pergelangan tangannya. Menariknya ke depan. Ini, dokter. Suami saya adalah mantan bosnya. Ia dari desa. Tidak punya keluarga di sini. Untuk sementara kami akan menanggungnya. Dokter melihat Tio lalu melihat rekam medis. Menghela napas prihatin. Situasinya sangat buruk. Pasien mengalami cedera tulang belakang leher yang serius. Kelumpuhan 4 anggota tubuh sudah pasti. Wajahnya hancur karena benturan keras. Kemungkinan pemulihan estetika sangat rendah. Selain itu, pasien sedang hamil 4 minggu. Tapi benturan terlalu kuat. Kami tidak bisa menyelamatkan kandungannya. Hamil Tio terkesiap. Suaranya serak. Matanya terbelalak ngeri. Aku merasakan tangannya di tanganku sedingin tangan orang mati. Jadi selingkuhan itu hamil. Anak yang Tio nantikan. Anak yang mungkin ia gunakan untuk menggantikan posisi anak-anakku. Telah dibunuh oleh ayahnya sendiri sebelum sempat terbentuk. Balasan datang begitu cepat dan kejam sehingga aku sendiri pun merinding. Tio tidak bisa berdiri tegak. Ia harus bersandar ke dinding. Ia baru saja kehilangan anaknya. Dan mengubah kekasihnya yang cantik menjadi cacat. Dan yang terpenting, ia menghadapi risiko terungkapnya rencana pembunuhan istrinya. Aku berbalik menatap Tio. Pura-pura sangat terkejut. Ya Tuhan. Ia hamil, kasihan sekali. Entah siapa ayah bayi itu sehingga ia bisa bepergian sendirian begitu berbahaya. Ciu. Apakah kamu tahu siapa pacarnya? Kita harus memberitahunya. Tio menggelengkan kepala cepat-cepat. Keringat bercucuran di leher kemejanya. Aku mana tahu kehidupan pribadi karyawan aku tidak urus. Begitukah aku merendahkan suaraku. Mendekat ke telinganya. Berbisik, seperti vonis. Tapi aku melihat di tas tangannya yang robek ada lembar USG yang terjepit bersama foto selfie dengan seorang pria yang memakai jam tangan Patek Philippe. Jam tangan itu mirip sekali dengan yang kamu pakai. Alu. Tio buru-buru menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Wajahnya pucat pasi. Ia menatapku. Matanya memohon. Ketakutan seperti anjing yang terpojok. Ia tahu aku sudah memegang kelemahannya. Tapi ia tidak tahu bahwa aku tidak akan membunuhnya. Segera. Mati terlalu mudah. Aku ingin ia hidup. Hidup untuk merasakan sedikit demi sedikit neraka yang ia ciptakan sendiri. Tepat saat itu, 2 polisi lalu lintas mendekat. Di tangan mereka ada sebuah benda bukti yang dibungkus kantong plastik. Bapak, Ibu, kami menemukan kamera dashboard ini terlempar dari mobil. Meskipun rusak parah, tapi kartu memorinya sepertinya masih bisa dipulihkan. Kami perlu memverifikasi beberapa informasi. Mendengar kamera dashboard, Tio tiba-tiba berlutut di lantai. Kedua tangannya memegangi dada kirinya. Terengah-engah seperti orang asma. Ia tahu apa yang terkandung dalam kartu memori itu. Bukan hanya rekaman kecelakaan, tapi mungkin juga percakapan. Bukti perselingkuhan. Dan yang lebih mengerikan, mungkin saat selingkuhan itu menyadari ia dipepet oleh orang-orang yang disewa kekasihnya. Aku membantu Tio berdiri. Berbalik dan tersenyum pada polisi. Suami saya lemah jantung. Mendengar kabar buruk jadi syok. Bapak-bapak bisa simpan saja kartu memorinya. Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari kecelakaan ini. Aku menekankan 2 kata penyebab sebenarnya yang membuat Tio merinding. Tapi yang lebih menakutkan baginya adalah ketika aku berbalik menatap matanya dan mengajukan tawaran yang tak bisa ia tolak. Sebuah tawaran yang membuka babak baru bagi serangkaian hari hidup tak ubahnya neraka bagi suami pengkhianat itu. Cio. Dina sekarang lumpuh dan tidak punya keluarga. Bayinya juga keguguran. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang untuk dirawat? Bagaimanapun juga, dia kan kenalan.
Bagus. Bawa pulang. Tio tergagap mengulangi perkataanku. Keringat di dahinya bercucuran. Mengalir deras di hidungnya. Ia menatapku seolah aku baru saja mengusulkan untuk memelihara monster di rumah. Aku mengangguk dengan tenang. Mataku tetap menunjukkan keprihatinan yang wajar dari seorang istri yang setia. Betul. Kamu lihat dia sekarang tidak punya siapa-siapa. Wajahnya cacat. Dan lumpuh total. Kalau di rumah sakit siapa yang akan merawat? Kalau menyewa orang lain kan mahal dan belum tentu mereka tulus. Lagi pula. Aku berhenti sebentar. Melirik polisi yang sedang menyegel kartu memori kamera di sudut ruangan. Lalu merendahkan suara berbisik. Polisi curiga kecelakaan ini ada misteri di baliknya. Kalau dia tetap di sini, bagaimana kalau dia sadar dan bicara sembarangan karena panik? Lebih baik dibawa pulang ke rumah kita. Lebih mudah merawat dan juga lebih aman untukmu. Kata-kataku menusuk tepat pada titik lemah Tio. Ia tersentak. Benar. Jika Dina sadar dan mengungkapkan perselingkuhan atau lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa truk pikap itu sengaja mendorong mobilnya ke jurang, maka tamatlah riwayat Tio. Menjaga musuh atau saksi hidup di sampingnya. Di bawah kendalinya. Itulah langkah paling cerdik yang bisa Tio pikirkan saat ini. Ia tidak tahu bahwa itu adalah sangkar besi yang telah kubuat untuk memenjarakannya di neraka dunia. Kamu benar. Tio menelan ludah. Berusaha mengembalikan ketenangan palsunya. Ia berbalik ke arah dokter. Mengarang cerita yang mungkin sudah ia siapkan di kepalanya sejak tadi. Dokter, sebenarnya Dina adalah sepupu jauh saya dari kampung yang merantau ke kota. Keluarganya sudah meninggal semua. Sekarang ia jadi seperti ini. Saya dan istri saya ingin membawa ia pulang untuk dirawat. Obat-obatan akan kami tanggung sepenuhnya. Sandiwara kakak sepupu yang berhati mulia dimainkan Tio dengan cukup mulus. Tapi aku melihat jelas tangannya gemetar saat menandatangani surat jaminan. 3 hari kemudian, Dina dibawa ke villa kami. Kamar tamu di lantai dasar. Tempat yang dulu Tio dan wanita itu sering bersembunyi untuk berselingkuh setiap kali aku pergi dinas. Kini diubah menjadi ruang perawatan kecil. Bau parfum Chanel yang dulu menyengat, kini digantikan oleh bau alkohol, bau antiseptik, dan bau anyir khas orang sakit yang terbaring lama. Ketika petugas medis menempatkan tubuh Dina yang tak bergerak di tempat tidur, Tio berdiri di dekat pintu. Tangannya menutupi hidung. Matanya menunjukkan rasa jijik dan ketakutan yang jelas. Kekasih yang dulu seksi, yang dulu selalu ia dambakan, kini hanya tinggal gumpalan daging yang hancur. Wajahnya tertutup perban rapat. Hanya menyisakan mata yang terpejam dan mulut yang miring. Terengah-engah dengan napas lemah. Seluruh tubuhnya dipenuhi selang. Kateter urine. Selang infus. Aku mendekati tempat tidur. Dengan lembut merapikan bantal untuk Dina, lalu berbalik ke arah Tio sambil tersenyum. Kamu masuk sini dong. Sepupumu. Kenapa berdiri jauh sekali sini? Pegang tangannya biar dia merasa terhibur. Tio ragu-ragu. Kakinya terasa berat. Tapi di bawah tatapan tajamku dan perawat sewaan, ia terpaksa melangkah maju. Ia dengan enggan menyentuh tangan Dina yang diperban. Tepat saat kulit mereka bersentuhan, aku melihat Tio tersentak. Menarik tangannya seperti menyentuh bara panas. Bukan karena kasihan, melainkan karena bayangan. Iya, menyentuh hasil dari kejahatan yang ia lakukan sendiri. Tio, aku sudah menyuruh sebagian pembantu pulang untuk menghemat biaya obat-obatan Dina. Bagaimanapun juga, dia kan keluargamu. Aku rasa kamu harus merawatnya sendiri agar hubungan kalian semakin erat. Aku mengucapkan kalimat itu dengan enteng. Apa kamu menyuruhku merawatnya sendiri? Tio melotot. Suaranya serak. Memang kenapa aku sibuk dengan pekerjaan kantor, dan harus mengurus hubungan luar untuk mencari uang menutupi klaim asuransi mobil yang ditolak. Kamu kan sedang senggang. Dan kamu kan sepupunya. Kalau kamu tidak merawatnya, siapa lagi?
Apa kamu tega membiarkan sepupumu yang malang ini membusuk di sini? Aku menekankan dua kata kakak sepupu dengan sinis. Tio terdiam. Ia telah menjebak dirinya sendiri dengan status palsu itu. Sekarang ia harus bermain sampai akhir. Malam itu, villa diselimuti keheningan. Tapi aku tahu di lantai bawah Tio sedang mengalami mimpi buruk pertamanya. Aku duduk di ruang kerja. Menyalakan monitor kamera pengawas yang diam-diam telah dipasang di kamar Dina. Di layar hitam putih, Tio duduk tertunduk, di samping tempat tidur. Ia menggaruk-garuk kepalanya. Mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terkurung. Sesekali, ia mendekati Dina. Menatap wajahnya yang diperban. Lalu berbisik kata-kata penuh kebencian. Kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu mengendarai mobil istriku? Untuk apa kamu hidup kalau aku harus menderita seperti ini? Dasar jalang, ia berkata sambil mencoba mencekik selang oksigen. Jantungku berdebar kencang. Tanganku memegang telepon. Bersiap merekam bukti pembunuhan. Tapi kemudian Tio melepaskan tangannya. Ia takut. Ia takut jika Dina mati saat itu di rumah. Polisi akan datang untuk menyelidiki. Ia membutuhkan Dina hidup. Tapi hidup sebagai sayuran agar ia bisa menutupi kejahatannya. Tepat saat itu, telepon Tio bergetar di meja. Ia terkejut. Buru-buru mengangkat telepon. Melalui kamera, aku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan orang di seberang. Hanya melihat wajah Tio berubah pucat pasi. Ia gemetar menjawab. Suaranya serak penuh ketakutan. Aku tahu. Tapi istriku belum mati. Aku tidak punya uang asuransi untuk kalian. Beri aku waktu beberapa hari. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Aku akan cari uang. Tio menutup telepon. Menjatuhkan tangannya. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Sepertinya orang-orang yang disewa untuk membuat kecelakaan itu mulai tidak sabar. Mereka tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Mereka hanya peduli pada sisa uang yang belum dibayar. Aku mematikan layar. Menyesap segelas anggur merah. Drama ini semakin menarik. Tio terjebak di antara dua pilihan. Satu adalah selingkuhan yang lumpuh terbaring di sana seperti bom waktu. Satu lagi adalah pembunuh. Bayaran yang menagih utang dan mengintai di luar. Tapi yang membuat Tio tidak bisa tidur lebih dari sekadar uang adalah sesuatu yang tersembunyi di brankas milikku. Pagi ini aku menerima telepon dari pusat pemulihan data. Kartu memori di kamera dashboard itu telah berhasil dipulihkan bagian audio terakhir dan isinya cukup untuk memenjarakan Tio saat itu juga. Aku memegang USB kecil di tanganku. Memutarnya di bawah cahaya lampu. Mungkin sudah saatnya Tio mendengarkan melodi paling mengerikan dalam hidupnya. Seminggu berlalu. Villa di tepi sungai yang berangin kencang kini diselimuti suasana suram yang mengerikan. Itu bukan lagi rumah yang nyaman. Melainkan seperti makam yang mengubur rahasia-rahasia yang perlahan membusuk. Tio terlihat kurus kering. Kantung matanya hitam pekat dan cekung seperti pecandu lama. Wajar saja. Siang hari harus berperan sebagai kakak sepupu yang setia. Malam hari disiksa oleh mimpi buruk dan telepon tagihan dari para pembunuh bayaran. Uhuk. Uhuk suara muntah kering dari kamar Dina terdengar sampai ruang tamu. Aku sedang santai merangkai bunga lili. Mendengar suara itu lalu menyeringai. Aku meletakkan gunting. Perlahan melangkah masuk ke kamar. Pemandangan di depanku sungguh tragis. Cio, wakil direktur yang selalu berwibawa. Mengenakan kemeja rapi. Berparfum wangi. Kini mengenakan sarung tangan karet. Wajahnya keriput seperti monyet makan cabai. Tangannya gemetar. Memegang handuk basah. Membersihkan kotoran Dina. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan tertutup. Aceh membuat siapapun yang masuk harus menahan napas. Tubuh Dina terbaring tak bergerak. Perban di wajahnya sudah dilepas sebagian. Memperlihatkan bekas luka parut yang menonjol dan merah di hidung mancung yang dulu ia banggakan. Kini rata, miring, dan cacat. Matanya terbelalak.
kosong tapi berlinang air mata. Menatap kekasihnya yang sedang membersihkan sambil muntah karena jijik padanya. Cio, kenapa kamu begitu kasar? Dia kesakitan. Aku bersandar di kusen pintu. Suaraku terdengar menegur dengan lembut tapi penuh sindiran. Tio terkejut berbalik. Buru-buru melepas sarung tangannya dan membuangnya ke tempat sampah. Terengah-engah. Aku tidak terbiasa dengan baunya. Hana. Terlalu menyengat. Bagaimana kalau kita menyewa perawat saja? Berapapun biayanya aku akan tanggung. Uang dari mana? Aku memotongnya dengan dingin. Kamu lupa. Kalau aku sedang diblokir asetku untuk penyelidikan kasus kecelakaan mobil perusahaan asuransi curiga, ada penipuan jadi mereka sangat ketat. Sekarang, 1 rupiah pun berharga. Kamu harus bersabar. Sepupumu kan miskin dan sendirian. Kalau kamu tidak menyayanginya, siapa lagi yang akan menyayanginya? Aku menekankan 2 kata kakak sepupu dengan sinis. Tio terdiam. Ia telah menjebak dirinya sendiri dengan status palsu itu. Sekarang ia harus bermain sampai akhir. Aku mendekat ke tempat tidur. Menatap langsung ke mata Dina. Ia mengenaliku. Matanya berputar-putar. Dari ketakutan beralih ke permohonan, lalu kembali memancarkan kebencian yang samar. Aku membungkuk mendekat ke telinganya. Berbisik cukup keras agar Tio juga mendengarnya. Dina? Kamu lihat Tio begitu perhatian. Kan dulu kamu suka sekali dia merawatmu? Sekarang sudah terpenuhi. Inka, Ate. Tinggal diam saja dan nikmati. Seumur hidupnya dia tidak akan pergi. Sejengkal pun. Dina menggumam di tenggorokannya. Air mata mengalir di pipinya yang cacat. Tio berdiri di sampingnya dengan wajah tertunduk. Kedua tangannya mengepal erat hingga pucat. Ia terjebak di antara 2 wanita. Satu adalah istri sah yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Satu lagi adalah selingkuhan yang lumpuh. Saksi hidup kejahatannya. Ia jijik dengan tubuh Dina yang bau. Tapi ia tidak berani melepaskannya. Karena melepaskan berarti mati. Saat makan malam, suasana di meja makan semakin mencekik. Tio makan beberapa suap nasi putih. Tangannya masih gemetar karena terbayang bau busuk tadi siang. Cio. Aku tiba-tiba angkat bicara. Meletakkan sumpit di meja. Hari ini bengkel meneleponku. Mereka bilang mobilnya sudah hancur lebur. Dijual sebagai rongsokan pun tidak seberapa. Tapi ada satu hal yang mereka temukan tersangkut di bawah kursi pengemudi. Sangat menarik. Tio menjatuhkan sendok ke mangkuk sup. Airnya mungkrat ke mana-mana. Apa? Apa itu? Aku mengeluarkan sebuah USB kecil berwarna hitam dari sakuku. Meletakkannya di permukaan meja kaca. Suara klik kecil, namun bergema seperti palu memukul dada Tio. Itu kartu memori kamera dashboard. Polisi lalu lintas tempo hari memberikannya kepadaku. Katanya rusak. Tapi aku sudah meminta temanku di pusat data untuk memulihkannya. Kamu tebak apa yang terekam di dalamnya? Tio menatap tajam ke arah USB itu seperti terhipnotis. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tahu betul kamera dashboard mobil itu memiliki mode perekaman suara di kabin. Dan sebelum kecelakaan terjadi, ia menelepon Dina. Kamu sudah melihatnya? Suara Tio serak. Aku tersenyum. Senyum misterius yang membuat Tio merinding. Aku belum melihat semuanya. Baru mendengarkan bagian awalnya saja. Sepertinya Dina sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Nada bicaranya sangat kesal. Dia menyebutkan soal diungkapkan. Soal kehamilan. Dan soal menyingkirkan istri tua. Aku sengaja menekankan setiap kata. Tio mendengarnya. Wajahnya langsung gelap. Hampir jatuh dari kursi. Ia tahu rekaman percakapan itu adalah vonis mati baginya. Jika aku mendengarkan bagian akhir. Bagian di mana mobil itu dipepet ke tebing. Bagian di mana Dina berteriak memanggil namanya untuk meminta tolong. Maka semua sandiwaranya akan berakhir seketika. Hana. Tio tergagap mencoba meraih USB itu.
Tapi aku dengan cepat mengambilnya dan menyimpannya di saku. Sudah. Makan saja dulu. Malam ini aku akan masuk ke ruang kerja untuk mendengarkannya sampai selesai. Oh iya. Malam ini kamu tidur dengan Dina saja. Dan, Ardan B, Ardan B, Ardan B, Ardan B. Kalau malam-malam dia kejang, kamu bisa tahu cara menanganinya. Jangan sampai aku harus mendengar dia menggumam lagi. Pusing sekali. Aku berdiri meninggalkan Tio duduk terdiam di depan makanan yang sudah dingin. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak berujung baginya. Ia harus mencari cara untuk mencuri USB itu atau ia harus menghadapi kenyataan bahwa aku sudah tahu semuanya. Tapi Tio tidak tahu bahwa isi kartu memori itu menyimpan rahasia yang lebih mengerikan. Sebuah bukti yang tidak hanya membongkar kejahatannya tetapi juga mengungkap konspirasi kejam dari selingkuhan yang terbaring lumpuh itu sendiri. Dan ketika langkah kaki sembunyi-sembunyi terdengar di koridor, pukul 2.00 pagi, aku tahu mangsaku sudah mulai masuk perangkap. Jam 2 pagi. Seluruh villa tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan melalui celah jendela. Aku berbaring di tempat tidur. Mata terpejam tapi telinga tegang mendengarkan. USB. Bom waktu itu. Sengaja kuletakkan sembarangan di meja kerja. Tepat di samping komputer jinjing yang layarnya masih menyala. Pintu kamar tidur berderit pelan. Sangat pelan. Langkah kaki yang mengendap-endap di lantai kayu terdengar. Seringan kucing tapi cukup. Bagiku untuk mengenali bahwa itu adalah Tio. Ia sedang menyelinap masuk ke ruang kerja. Aku duduk. Melangkah tanpa alas kaki ke koridor. Bersembunyi di balik pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Cahaya biru dari layar komputer menyinari wajah Tio yang pucat pasi penuh kepanikan. Ia gemetar memegang USB. Tangannya canggung mencolokkannya ke port konektor. Di layar, sebuah file audio muncul. Tio menelan ludah. Memakai earphone. Tangannya gemetar menekan tombol. Putar. Aku berdiri di sana mengamati setiap ekspresi di wajahnya. Awalnya ketegangan yang ekstrem. Lalu berubah menjadi keheranan. Dan akhirnya kepanikan yang luar biasa. Ia terkesiap melepaskan earphone. Mundur beberapa langkah. Hampir menjatuhkan vas bunga di meja. Tidak mungkin. Jalang sialan itu, Tio menggertakkan giginya. Suaranya penuh kebencian dan jijik. Apa yang baru saja ia dengar? Aku tersenyum dalam kegelapan. Ia tidak hanya mendengar percakapan terakhirnya dengan Dina, tetapi juga mendengar rekaman audio lain. Rekaman audio yang Dina sendiri diam-diam telah mengaktifkan mode perekaman otomatis setiap kali mobil dihidupkan. Dalam rekaman audio itu, sebelum menelepon Tio, Dina menelepon seorang pria tak dikenal. Suaranya genit tapi penuh perhitungan. Tenang saja. Tio itu bodoh. Aku akan membujuknya membeli mobil yang sama persis dengan istrinya lalu akan merekayasa kecelakaan agar ia mengira istrinya mati. Ia akan panik mengalihkan aset atas namaku. Saat itu aku akan menendangnya. Kita kabur bersama dengan uangnya. Bayi ini milikmu. Bukan miliknya, Tio mandul, tapi tidak tahu. Bodoh sekali. Tio berdiri mematung di tengah ruangan. Ia yang menganggap dirinya cerdik, yang kejam berani menyewa pembunuh untuk membunuh istrinya. Ternyata hanyalah boneka di tangan seorang wanita genit. Ia gagal membunuh istrinya, malah membunuh anak yang ia sangka miliknya. Dan sekarang ia harus melayani tubuh cacat orang yang telah mengkhianatinya. Orang yang berniat menipu dirinya hingga tak punya apa-apa. Kebenaran itu terlalu kejam. Terlalu memalukan hingga Tio ingin gila. Ia menggaruk-garuk kepalanya. Berniat menghancurkan komputer. Tapi kemudian ia terhenti. Ia teringat padaku. Istri sahnya. Orang yang memegang nyawanya. Masih ada di rumah ini. Tepat saat itu, aku keluar dari persembunyian. Menyalakan saklar lampu. Cahaya yang menyilaukan membuat Tio menyipitkan mata. Terkejut menjatuhkan USB ke lantai. Sedang apa kamu? Tio tengah malam tidak tidur. Masuk sini untuk mendengarkan musik.
Aku bertanya. Suaraku tenang. Tangan bersedekap di dada. Tio menatapku lalu menatap USB di lantai. Dalam sekejap itu, ia benar-benar hancur. Ia berlutut. Merangkak memeluk kakiku. Menangis tersedu-sedu. Hana, aku salah. Aku ditipu olehnya. Jalang sialan itu menipuku. Ia bilang ia hamil anakku. Ia menyuruhku berbuat jahat. Sayang, tolong aku. Aku menatap puncak kepala Tio yang tertunduk. Tanpa sedikit pun rasa iba. Sekarang ia baru menyadarinya. Terlambat sudah. Apa yang kamu katakan Dina menipumu, apa kamu mengigau? Ya, aku pura-pura polos. Menggeser kakiku pelan dari pelukannya. Sudah. Kamu capek. Kembali ke kamar dan istirahat saja. Oh ya. Kembali ke kamar Dina saja dan istirahat. Dia membutuhkanmu. Ingat. Rawat sepupumu dengan baik. Ya. Dia sampai jadi seperti ini karena kamu. Kan aku. Menekankan setiap kata. Menusuk rasa malu yang sangat dalam baginya. Tio mengangkat kepalanya menatapku. Matanya memohon tapi hanya bertemu dengan tatapan dingin dan kejam. Ia bangkit dengan susah payah. Lalu melangkah keluar dari ruang kerja seperti mayat hidup. Ia harus kembali ke kamar itu. Menghadapi musuhnya. Membersihkan kotoran orang yang telah mengkhianatinya. Sementara utang menumpuk dan risiko penjara menggantung di atas kepalanya. Keesokan paginya, aku melihat Tio duduk termangu di teras. Memegang koran lama. Matanya menatap kosong. Semangkuk bubur di meja sudah dingin. Dari dalam kamar Dina terdengar rintihan kesakitan. Tio tidak bergerak. Ia sedang mogok kerja atau lebih tepatnya. Ia ingin menyerah. Tapi aku tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja. Permainan baru saja dimulai. Aku mengeluarkan telepon. Menekan nomor seseorang. Halo. Mas Budi. Ini Hana. Aku ingin minta tolong. Bisakah kamu membantuku menemukan gaun merah yang sama persis dengan yang dipakai saat kecelakaan dan parfum mawar hitam yang sering Dina gunakan tidak? Aku ingin memberi suamiku hadiah kejutan. Malam itu. Saat Tio sibuk mengganti perban Dina dengan rasa jijik yang luar biasa. Tiba-tiba lampu di kamar padam. Bau yang menyengat menyeruak ke hidungnya. Bau mawar hitam. Bau khas malam-malam penuh gairah antara dia dan Dina dulu. Tapi kini bau itu membawa aroma kematian. Pintu lemari pakaian berderit terbuka. Dalam cahaya remang-remang yang masuk dari lampu jalan. Sesosok bayangan bergaun merah. Rambut keriting terurai. Berdiri tegak di sudut kamar. Tio berteriak histeris. Jatuh terlentang. Menimpa Dina sehingga wanita itu menjerit kesakitan. Siapa? Siapa itu hantu? Ada hantu. Sosok itu tidak menjawab. Hanya perlahan mendekat. Suara sepatu hak tinggi berdentum di lantai. Teratur dan dingin. Dan kemudian sebuah suara terdengar. Bukan suara manusia. Melainkan suara melengking-melengking dari pengeras suara kecil yang tersembunyi di suatu tempat. Cio, kenapa kamu tega membunuh anak kita? Kembalikan nyawa anakku. Kembalikan. Tio memegangi kepalanya. Meringkuk di sudut dinding. Mulutnya bergumam seperti orang gila. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian hari mengerikan yang akan datang. Di mana batas antara nyata dan khayal akan kabur. Mendorongnya ke titik terendah kehancuran. Tapi ia tidak menyangka. Saat ia sedang panik luar biasa. Di luar gerbang villa sebuah mobil hitam legam berhenti. Seorang pria berwajah sangar turun. Tangan memegang jerigen bensin dan korek api. Cio. Kembalikan nyawa anakku. Suara hantu itu terus bergema di ruangan yang gelap gulita. Bercampur dengan rintihan kesakitan Dina. Sebuah simfoni yang mengerikan. Tio meringkuk. Kedua tangannya menutup telinga rapat-rapat. Mata terpejam. Mulutnya bergumam kata-kata tanpa arti. Ia sedang menghadapi hantu-hantu yang diciptakan oleh hati nuraninya yang penuh dosa.
Ditambah dengan sandiwara spiritual yang telah kuatur dengan cermat. Tepat saat itu, bel pintu berdering bertubi-tubi. Diselingi suara dobrakan keras seperti ingin menghancurkan keheningan malam. Buka pintu Tio, mana kamu lari dari utang? Ya? Keluar sini atau aku bakar rumahmu sekarang. Teriakan pria di luar membuat Tio tersadar dari lamunannya. Ia bangkit. Keringatnya bercucuran. Ia mengenali suara itu. Itu adalah Antek Rentenir. Orang yang memberinya uang untuk menyewa pembunuh dan membelikan mobil untuk Dina. Batas waktu pembayaran bunga sudah tiba dan ia sedang tidak punya uang. Aku berdiri di lantai 2. Melihat melalui jendela. Pria berwajah sangar itu sedang menyiramkan bensin ke gerbang besi. Sebuah api kecil berkobar dari korek api di tangannya. Menyala terang di kegelapan. Aku dengan tenang menekan nomor 113. Lalu turun ke bawah. Menyalakan lampu terang benderang. Cahaya yang tiba-tiba membuat Tio menyipitkan mata. Ia melihatku seperti melihat sehelai jerami penyelamat. Hana. Tolong aku. Mereka datang menagih utang. Mereka akan membakar rumah ini. Tio berlari meraih tanganku. Suaranya gemetar. Aku menepis tangannya. Bertanya dengan dingin. Utang apa kamu berhutang apa sampai preman datang ke rumah seperti ini? Tio terdiam. Bagaimana mungkin ia berani mengatakan ia meminjam uang untuk membunuhku? Ia tergagap. Aku kalah investasi. Kamu punya uang, pinjami aku 500 juta untuk membayar bunga. Besok aku jual tanah untuk membayarmu. 500 juta. Aku mencibir. Kamu kira uang itu daun? Rekeningku sedang diblokir. Kamu lakukan sendiri. Tanggung sendiri. Oh ya. Sepertinya kamu masih punya beberapa jam tangan bermerek dan set stick golf mahal. Jual saja untuk melunasi utang. Tio menatapku dengan putus asa. Barang-barang itu sudah ia jual diam-diam sejak lama untuk membiayai Dina. Sekarang di rumah ini, satu-satunya aset berharga adalah rumah atas namaku. Di luar, suara sirene polisi meraung. Penagih utang melihat ada pergerakan lalu membuang jerigen bensin dan melarikan diri. Api kecil di gerbang juga dengan cepat padam. Tio menghela napas lega. Duduk di lantai. Tapi ia tidak tahu bahwa kedatangan polisi dan kreditor hanyalah dorongan bagiku untuk melakukan langkah selanjutnya. Memutus sepenuhnya sumber keuangannya. Keesokan paginya, aku mengumumkan kepada Tio. Demi keselamatan keluarga, aku akan menyewa penjaga. Keamanan 24 jam. Biayanya sangat mahal. Jadi aku akan mengurangi semua pengeluaran lainnya. Mulai sekarang, uang belanja akan aku kelola langsung. Perawat yang merawat Dina juga diberhentikan. Kamu adalah keluarganya. Kamu rawat dia sendiri. Tio mendengarnya. Kakinya lemas. Tanpa uang. Tanpa pembantu. Ia harus melakukan semuanya sendiri untuk beban Dina. Memberinya makan bubur. Mengganti popok. Membersihkan tubuh. Hingga menahan jeritan kesakitannya. Hari-hari berikutnya adalah neraka di dunia bagi Tio. Ia canggung dan kikuk. Setiap kali mengganti perban Dina adalah siksaan. Dina merintih kesakitan dan memaki-maki ia dengan suara yang tidak jelas. Ludahnya memuncrat ke wajah Tio. Tio sambil bekerja. Muntah dan mengutuk. Mati saja kau agar aku tenang. Kenapa kau tidak mati? Tio sambil membersihkan tubuh Dina. Menggertakkan giginya. Dina menatapnya dengan mata melotot. Matanya memancarkan kebencian. Ia ingin mengatakan, aku tidak mati untuk menyiksamu. Tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Ia hanya bisa menggunakan gigi yang tersisa untuk menggigit tangan Tio ketika ia mengusap handuk ke mulutnya. Ah, wanita gila ini, Tio berteriak. Menampar wajah Dina dengan keras. Darah dari luka di wajah wanita itu menetes. Membasahi perban. Aku berdiri di pintu. Menyilangkan tangan menatap pemandangan itu. Tanpa sedikit pun rasa kasihan. Cio. Apa yang kamu lakukan?
Memukul orang cacat. Apakah kamu masih manusia? Tio tersentak. Buru-buru menarik tangannya. Wajahnya tertunduk. Ia tahu ia sedang diawasi ketat. Ia tidak bisa membunuh Dina. Juga tidak bisa mengabaikannya. Ia terpenjara di rumahnya sendiri. Dengan aku sebagai sipir dan selingkuhan yang cacat sebagai teman penjaranya. Namun, tekanan paling mengerikan bukan datang dari merawat Dina, melainkan dari telepon hitam legam yang baru saja kubeli dan kuletakkan rapi di meja ruang tamu. Itu adalah telepon hantu yang hanya digunakan untuk menerima panggilan dari satu orang saja, sang pembunuh bayaran. Malam itu, saat Tio sedang tertunduk di meja makan, telepon berdering. Deringnya terdengar aneh dan menakutkan di tengah keheningan. Tio menatapnya seperti menatap bom. Iya. Ragu-ragu sejenak sebelum berani mengangkatnya. Halo. Kamu berani menipu aku? Tio, suara serak dan dingin terdengar. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Mobilnya sudah jatuh ke jurang. Kenapa kamu belum transfer sisa uangnya? Tio tergagap. Tapi salah orang. Istriku belum mati. Kamu salah membunuh orangku. Salah atau tidak? Aku tidak peduli, pembunuh itu menggeram. Aku hanya tahu aku sudah melakukan sesuai permintaan. Mobil putih nomor plat itu. Kalau kamu salah memberikan informasi, itu salahmu. Aku butuh sisa 500 juta segera. Kalau tidak, aku akan kirimkan rekaman suara kamu menyewa aku untuk membunuhnya ke istrimu. Saat itu, kamu pasti akan masuk penjara seumur hidup. Dasar bodoh. Tio menjatuhkan telepon ke lantai. Ia duduk mematung. Wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar terpojok. Tidak punya uang. Nyawanya terancam. Rahasianya akan terbongkar. Ia melihat sekeliling rumah. Matanya berhenti pada brankas di kamar tidurku. Ia tahu di dalamnya ada uang tunai dan perhiasanku. Sebuah pikiran jahat terlintas di benaknya. Ia akan mencuri. Ia akan mencuri harta istrinya untuk membungkam pembunuh itu, lalu mencoba melarikan diri. Malam itu, memanfaatkan saat aku mandi, Tio diam-diam menyelinap masuk ke kamar tidur. Ia gemetar memasukkan kata sandi brankas tanggal lahirku. Tit. Brankas terbuka. Di dalamnya ada tumpukan uang dolar AS yang tertata rapi dan kotak perhiasan berkilauan. Mata Tio berbinar. Ia buru-buru mengambil tumpukan uang dan memasukkannya ke saku bajunya. Tangannya gemetar. Ia mengira ia sudah lolos. Ia mengira ia akan segera bebas. Tapi ia tidak tahu bahwa tepat di atas lemari pakaian, sebuah kamera mini merekam semua tindakannya. Dan yang lebih penting, tumpukan uang dolar itu sebenarnya hanya uang kertas palsu yang dicetak dengan sangat canggih yang sudah kusiapkan untuk upacara persembahan di bulan Suro nanti. Ia memeluk tumpukan uang palsu itu dan berlari keluar kamar. Hatinya berdebar senang. Ia buru-buru mengirim pesan singkat kepada pembunuh bayaran. Janjian bertemu untuk menyerahkan uang. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan takdir malam itu akan menjadi makam yang menguburnya selamanya. Dan aku, istri yang dikhianati, sedang duduk di bak mandi, menyeruput segelas anggur merah sambil tersenyum melihat layar ponsel yang memutar langsung adegan suamiku memeluk uang palsu untuk menemui ajal. Tio keluar dari rumah seperti binatang buas yang dikejar pemburu. Saku bajunya mengembung dengan tumpukan uang dolar palsu yang ia kira sebagai tiket kebebasan. Ia mengendarai motor kencang-kencang menuju tempat pertemuan. Sebuah gudang kosong yang terbengkalai di pinggir kota. Tempat cahaya lampu jalan yang redup menyinari dinding-dinding yang berjamur seperti luka waktu. Di dalam gudang, bau apek dan karat menyeruak ke hidung. Pembunuh bayaran. Pria dengan bekas luka panjang di wajahnya sedang duduk jongkok di atas tong tua. Tangannya mengelus-elus belati yang berkilauan. Ia melihat Tio masuk, menyeringai jahat, memperlihatkan giginya yang kuning karena asap rokok. Kamu datang juga, uangnya mana? Tio gemetar mengeluarkan tumpukan uang. Meletakkannya di atas meja kayu lapuk di tengah ruangan. Ini 500 juta. Ambil saja dan pergi dari hadapanku.
Hapus semua bukti sekarang. Pembunuh bayaran itu mengambil tumpukan uang. Membelai kertasnya yang masih kaku. Ia menarik selembar dan menyinarinya dengan senter. Senyum di bibirnya menghilang. Digantikan oleh kemarahan yang membara. Dasar bajingan. Kamu berani menipu aku. Ia melemparkan seluruh tumpukan uang ke wajah Tio. Lembaran-lembaran kertas bergambar Diem Phuong berhamburan seperti salju di musim panas. Tio terdiam kaku. Ia membungkuk, mengambil selembar dan melihatnya. Tulisan bank akhirat tercetak tebal di matanya, membuatnya ingin pingsan. Tidak. Tidak mungkin. Aku mengambilnya dari brankas istriku. Jelas itu uang asli. Kenapa jadi begini? Tio tergagap. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Pembunuh bayaran itu tidak mendengarkan penjelasan. Ia melesat. Mencengkeram kerah baju Tio. Memukul perutnya dengan pukulan keras yang membuat Tio membungkuk. Ia muntah-muntah. Kamu pikir aku anak kecil? Aku sudah membunuh orang untukmu. Kamu malah membayar aku dengan uang persembahan. Hari ini aku akan mengantarmu bertemu Diem Phuong untuk menghabiskan uangmu. Iya. Belati itu menempel di leher Tio. Bilahnya yang dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Ciu. Menangis memohon ampun, bos. Jangan bunuh aku. Aku ditipu. Istriku menipuku. Aku bersumpah aku tidak tahu. Aku akan pulang dan menjual rumah untuk membayarmu. Beri aku kesempatan. Tepat saat itu. Dari dalam kegelapan. Sebuah suara terdengar tenang dan penuh wibawa. Berhenti. Jangan kotori tanganmu demi orang pengecut seperti itu. Baik Tio maupun pembunuh bayaran itu terkejut dan berbalik. Dari sudut gudang yang tersembunyi. Aku melangkah keluar. Di tanganku ada sebuah koper kecil. Di sampingku ada dua pengawal bertubuh tinggi besar dan kekar. Hana. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Tio melotot. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku. Tersenyum. Senyum yang membuat Tio lebih merinding daripada pisau belati pembunuh bayaran. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku datang untuk melihat bagaimana suamiku bertransaksi kontrak penting. Aku berbalik ke arah pembunuh bayaran. Melemparkan koper itu di depannya. Di dalamnya ada 1 miliar rupiah tunai. Uang asli. Bukan uang palsu. Mata pembunuh bayaran itu berbinar. Ia melepaskan Tio. Bergegas membuka koper. Tumpukan uang polimer hijau yang tertata. Rapi membuatnya silau. Nona ingin apa? Ia bertanya. Suaranya sudah melunak. Saya ingin membeli semua bukti transaksi antara Anda dan suami saya. Rekaman panggilan. Pesan transfer uang muka. Dan juga pengakuan Anda tentang ia menyewa Anda untuk membunuh saya. 1 miliar ini adalah uang untuk membeli kebenaran. Bukan uang untuk menyewa pembunuh. Anda mengerti? Pembunuh bayaran itu tertawa terbahak-bahak. Baik. Nona sangat jujur. Saya suka bekerja dengan orang. Pintar. Ia mengeluarkan ponselnya. Mentransfer semua data ke ponselku lalu memberiku sebuah USB cadangan. Setelah itu ia membawa koper uangnya dan langsung pergi. Meninggalkan Tio tergeletak meringkuk di lantai. Wajahnya bengkak. Matanya penuh keputusasaan. Tio menatapku. Gemetar bangkit. Hana. Kamu tahu semuanya, kamu menyelamatkan aku. Kamu memaafkan aku. Kan aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku menatapnya. Mataku penuh penghinaan seperti melihat tumpukan sampah. Mencintaimu. Kamu pikir aku mengeluarkan 1 miliar rupiah untuk menyelamatkanmu? Tidak. Ciu. Aku mengeluarkan uang itu untuk membeli tali gantung yang akan mencekikmu lebih erat. Aku memutar rekaman suara yang baru saja kudapat. Suara Tio terdengar. Jelas di ruangan yang sunyi. Bunuh dia. Buat seolah-olah kecelakaan. Aku ingin dia mati untuk mendapatkan uang asuransi. Tio menutup telinganya rapat-rapat. Berteriak. Matikan. Matikan sekarang. Kenapa harus dimatikan? Ini adalah bukti kuat untuk memenjarakanmu. Tapi tenang saja.
Aku belum akan menyerahkannya ke polisi. Aku ingin kamu membayar harga yang lebih mahal. Kamu harus merasakan bagaimana rasanya dikhianati, dihina, dirampas semuanya. Seperti yang kamu coba lakukan padaku. Aku memberi isyarat kepada pengawal untuk menarik Tio berdiri, melemparkannya ke dalam mobil. Pulang saja, sayang. Sepupumu, Dina, sedang menunggumu. Malam ini kalian berdua pasti punya banyak hal untuk diceritakan. Sesampainya di rumah, aku mendorong Tio masuk ke kamar Dina, lalu mengunci pintu dari luar. Di ruangan yang berbau antiseptik, Tio berhadapan dengan selingkuhan yang lumpuh. Dina terbaring di tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Sepertinya ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tio menatap Dina lalu menatap cermin. Melihat wajahnya yang bengkak dan memar, ia jatuh berlutut di samping tempat tidur. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia menangis karena takut, karena sakit, dan karena menyesal. Tapi bukan menyesali kejahatannya, melainkan menyesali kebodohannya karena jatuh ke dalam perangkapku. Aku berdiri di luar pintu mendengarkan tangisan pilu suamiku. Tanpa sedikit pun rasa iba, aku mengeluarkan telepon. Menelepon ibu mertuaku. Wanita yang selalu membela putranya dan meremehkan aku. Halo, Bu, besok ulang tahun ibu. Kan? Aku ingin mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun ibu. Aku punya hadiah spesial yang ingin kuberikan pada ibu. Dijamin ibu akan sangat terkejut. Di seberang telepon, suara ibu mertuaku terdengar gembira. Oh, baik sekali. Menantu yang berbakti. Ya, buatlah pesta yang meriah ya. Undang semua kerabat biar ibu bisa pamer. Aku menutup telepon. Tersenyum dingin. Pesta besok akan menjadi panggung yang sempurna untuk mengakhiri drama keluarga bahagia ini. Aku akan membuka kedok Tio di depan semua orang yang paling ia sayangi dan hormati. Mari kita lihat. Ketika kebenaran terungkap, apakah kasih sayang ibu masih bisa menyelamatkan putranya yang berdosa ini? Keesokan paginya, aku membangunkan Tio lebih awal. Memaksanya mengenakan setelan jas terbaik dan berdandan rapi. Aku merias Dina, memberinya kacamata hitam besar untuk menutupi matanya yang kosong dan bekas luka di wajahnya. Lalu menempatkannya di kursi roda. Kita mau kemana? Tio bertanya. Suaranya gemetar. Pulang kampung, merayakan ulang tahun ibu. Kamu lupa hari ini kamu akan berperan sebagai anak berbakti, suami teladan, dan kakak sepupu yang baik. Hati yang membawa adik perempuannya yang cacat untuk diperkenalkan kepada keluarga. Tio tersentak. Ia merasakan firasat buruk sedang menunggunya di depan. Tapi ia tidak punya jalan mundur. Ia mendorong kursi roda Dina ke mobil. Melangkah berat seperti terpidana mati yang melangkah ke tiang gantungan. Mobil melaju meninggalkan villa yang penuh hantu di belakangnya. Melaju kencang menuju pedesaan yang damai. Tempat drama tragis paling menyedihkan dalam sejarah. Keluarga Wijojo akan segera berlangsung. Dan di dalam tasku, USB yang berisi dosa-dosa Tio tergeletak diam. Menunggu saatnya meledak. Mobil mewah itu melaju mulus di jalan tol. Tapi suasana di dalamnya terasa berat seperti membawa beban bertonton. Tio duduk di kursi pengemudi. Kedua tangannya mencengkeram erat setir hingga ruas-ruas jarinya memutih. Keringat dingin bercucuran membasahi punggung kemejanya, meskipun AC disetel paling rendah. Sesekali ia melirik kaca spion tempat Dina duduk di kursi roda yang terpasang erat di kursi belakang. Kepalanya miring ke samping. Matanya kosong menatap, tanpa arah melalui jendela. Aku duduk di kursi penumpang. Dengan tenang merapikan bedak sedikit. Menambahkan sedikit lipstik merah. Hari ini adalah hari penting. Aku harus terlihat mempesona. Mempesona untuk menyaksikan akhir drama. Mempesona untuk mengantarkan kehormatan ilusi keluarga suamiku ke liang lahat. Pelan-pelan saja. Cio. Tanganmu gemetar begitu. Nanti kalau jatuh ke sawah kan kasihan semua. Kalau aku sih tidak apa-apa.
Nyawaku banyak. Hanya kasihan. Sepupumu yang berharga di belakang tidak kuat nanti. Aku mengucapkan kalimat itu dengan santai yang membuat Tio tersentak. Mobil sedikit oleng lalu kembali stabil. Ia menelan ludah. Suaranya serak. Hana, apa yang akan kamu lakukan di pesta ibu sudah tua? Ia punya tekanan darah tinggi. Jangan membuat ibu kaget. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di rumah saja. Tenang saja. Aku tersenyum lembut meletakkan tangan di bahunya. Merasakan dengan jelas getaran yang menyebar melalui lapisan baju. Aku ini menantu yang berbakti kok. Aku hanya ingin memberi ibu hadiah ulang tahun yang paling berkesan seumur hidupnya. Kamu tinggal jalankan peranmu sebagai anak yang sukses. Suami yang mencintai istrinya. Sedangkan skenarionya, biar aku yang urus. Mobil berbelok masuk ke gerbang desa. Spanduk merah cerah bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-70. Ibu Sriwijoyo" tergantung di sepanjang jalan desa. Suara musik dangdut. Tawa riang gembira terdengar. Membuat wajah Tio semakin pucat pasi. Ia tahu semakin ramai, semakin meriah. Maka rasa malu dan hinaan yang akan datang akan semakin mengerikan. Begitu parkir di depan halaman, kerabat dan tetangga sudah berhamburan menyambut. Ibu mertuaku mengenakan kebaya bludru, merah berhiaskan banyak perhiasan emas. Wajahnya berseri-seri berlari keluar. Ia melihat mobil mewah. Melihat putra dan menantunya pulang lalu tersenyum lebar. Tapi senyum itu tiba-tiba padam ketika melihat Tio dengan susah payah mengangkat kursi roda dan seorang gadis yang dibalut perban dan cacat dari kursi belakang. Apa ini? Anak siapa yang terlihat mengerikan begitu? Nak, ibu mertuaku mengerutkan kening. Mundur beberapa langkah. Tangannya melambai-lambai seperti mengusir roh jahat. Tio kebingungan belum tahu harus menjawab apa. Lalu aku dengan cepat melangkah maju. Memegang tangan ibu. Bu, ini Dina. Sepupu jauh Tio dari kota. Dia mengalami kecelakaan tragis. Sekarang tidak punya siapa-siapa. Kasihan sekali. Kami berdua kasihan padanya jadi kami membawanya pulang untuk dirawat. Sekaligus membawanya ke sini untuk menghirup udara segar agar cepat sembuh. Ibu jangan mengeluh. Berbuat baik itu harus sampai tuntas. Bu, ibu, mertuaku mendengar kata sepupu jauh lalu terkejut. Ia berusaha mengingat apakah ada cucu bernama Dina. Tapi kemudian melihat penampilanku yang kaya raya. Ia menghela napas pasrah. Baginya, asalkan menantu membawa uang, membawa kemewahan, maka merawat satu orang cacat lagi tidak masalah. Asalkan tidak menyuruhnya melayani. Ya sudahlah. Kalau begitu anak ini berhati mulia. Itu bagus. Ayo masuk ke rumah. Semua sudah siap. Tinggal menunggu kalian pulang untuk memulai pesta. Pesta berlangsung meriah dengan puluhan hidangan. Tio duduk di meja utama di samping para sesepuh keluarga. Tapi wajahnya murung seperti sedang menghadiri pemakaman. Ia memegang gelas anggur hingga tangannya gemetar. Menumpahkannya ke celananya. Semua orang mengira ia terharu atau lelah karena perjalanan jauh sehingga tidak ada yang memperhatikan. Aku berbeda. Aku pergi ke setiap meja untuk bersulang. Tertawa dan berbicara gembira. Menerima pujian yang membahana dari kerabat. Ibu Sri sungguh beruntung. Punya menantu cantik, pintar, dan berbakti. Setiap pujian itu seperti pisau yang mengiris hati Tio. Ia tahu di balik penampilan sempurna itu adalah vonis mati yang menggantung di atas kepalanya. Puncak penyiksaan mental adalah ketika aku mendorong kursi roda Dina tepat di samping meja Tio. Aku menyendok semangkuk sup. Dengan penuh perhatian meniupnya agar dingin lalu berbalik ke arah Tio. Berbicara keras cukup agar semua orang di meja-meja sekitarnya mendengar. "Jo, kamu suapi Dina makan dong. Bagaimanapun juga, dia jadi seperti ini karena pekerjaanmu. Kamu kan kakak sepupunya. Kamu harus bertanggung jawab." Tio terdiam kaku. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Ia tidak bisa menolak.
Ia gemetar memegang mangkuk sup. Menyendok satu sendok demi sesendok ke mulut mantan kekasihnya. Dina meskipun tidak bisa berbicara, tapi matanya berlinang air mata menatap Tio. Penuh kebencian dan kesakitan. Sup menetes dari sudut mulutnya yang miring. Jatuh ke jas mahal Tio. Ia sambil membersihkan. Berusaha menahan rasa mual yang mendalam. Pemandangan kasih sayang keluarga itu membuat semua orang memuji. Hanya ibu mertuaku yang mengerutkan kening tidak nyaman. Ia berbisik kepadaku. Nak, coba kamu lihat. Tio melayani anak itu. Terlihat aneh sekali. Dia kan wakil direktur. Tangannya untuk menandatangani kontrak. Bukan untuk menyeka air liur. Aku tersenyum tipis membalasnya. Ibu tenang saja. Nanti ibu akan tahu kenapa dia harus melayani wanita itu. Akan ada kejutan besar. Pesta berakhir ketika semua orang sudah sedikit mabuk. Aku naik ke panggung memegang mikrofon. Suara pengeras suara berdenging membuat seluruh tenda pesta hening. Hormat saya kepada para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kerabat. Hari ini merayakan ulang tahun ke-70 ibu. Menantu tidak punya banyak. Hanya ada satu hadiah spiritual istimewa yang ingin saya persembahkan untuk ibu dan semua orang. Ini adalah video singkat yang telah saya persiapkan dengan susah payah. Merekam momen-momen paling tulus tentang kasih sayang keluarga dan bakti Tio. Tio yang duduk di bawah. Mendengar itu langsung pucat pasi. Ia berniat berlari ke panggung untuk menghentikan. Tapi dua pengawal bertubuh tinggi besar yang kusewa berpura-pura menjadi sopir dengan cepat berdiri di depannya. Mendudukkannya di kursi. Duduk diam saja dan nikmati. Sayang, ini adalah momenmu untuk bersinar. Aku mengedipkan mata padanya lalu memberi isyarat kepada teknisi untuk menekan tombol. Layar proyektor besar perlahan turun. Lampu di tenda padam. Tio menahan napas. Jantungnya berdebar kencang seperti ingin meledak dari dadanya. Ia berharap itu hanya foto keluarga biasa. Tapi tidak. Di layar bukan foto liburan atau pesta, melainkan sebuah video buram yang direkam diam-diam. Tapi suaranya sangat jelas. Itu adalah adegan Tio sedang duduk di ruang kerja menelepon seseorang dengan wajah kejam. Halo. Aku sudah transfer uang mukanya. Ingat baik-baik. Mercedes putih nomor plat itu. Bunuh dia. Aku ingin dia mati untuk mendapatkan uang asuransi. Istriku sangat bodoh. Seluruh tenda pesta berseru kaget. Ibu mertuaku yang sedang tersenyum ceria tiba-tiba membeku. Gelas di tangannya jatuh ke lantai pecah berkeping-keping. Tapi itu belum semuanya. Layar berganti adegan. Memperlihatkan Tio berlutut memohon padaku di gudang dan di sampingnya adalah laporan rekening bank yang merinci transfer uang kepada pembunuh bayaran dan Dina. Video berakhir. Lampu menyala. Ruangan diselimuti keheningan yang mematikan. Ratusan pasang mata tertuju pada Tio seperti melihat monster. Dan kemudian sebuah jeritan memilukan terdengar dari arah ibu mertuaku. Memecah suasana mencekik itu. Menandakan badai yang sesungguhnya telah mulai menerpa kepala putra kesayangannya. Ya Tuhan! Anakku! Anakku! Apa yang kamu lakukan ini? Jeritan pilu ibu mertuaku terdengar. Ia terhuyung lalu jatuh tergeletak di kursi. Tangannya memegangi dada. Terengah-engah. Seluruh pesta pernikahan riuh seperti sarang lebah yang bubar. Ada yang berlari memberikan pertolongan pertama kepada Ibu Sri. Ada yang menunjuk-nunjuk Tio. Mereka berbisik-bisik. Bergosip dengan tatapan ngeri dan jijik. Tio duduk di sana terpaku seperti patung batu. Ia tidak berani mengangkat kepala. Tidak berani menatap mata ibunya. Tidak berani menghadapi kebenaran telanjang yang baru saja terungkap. Semua harga diri dan martabat yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini telah runtuh total hanya dalam beberapa menit. Aku dengan tenang turun dari panggung. Mendekati ibu mertuaku. Ia membuka mata melihatku lalu menangis terseduh-seduh. Tangan keriputnya mencengkeram erat tanganku. Hana. Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu.
Ibu tidak menyangka ia sekejam itu. Ia berani menyewa orang untuk membunuh istrinya. Ya Tuhan! Kenapa ibu melahirkan anak durhaka seperti ini? Aku mengelus punggungnya. Suaraku lembut tapi tegas. Ibu tenang saja. Kebenaran memang menyakitkan tapi ibu perlu tahu. Putra ibu tidak hanya ingin membunuhku. Tapi ia juga melakukan hal-hal yang lebih mengerikan dari itu. Apakah ibu tahu siapa gadis cacat itu? Aku menunjuk ke arah Dina yang duduk meringkuk di kursi roda di sudut meja. Semua mata kembali tertuju padanya. Tio tersentak. Berniat bangkit melarikan diri, tapi dua pengawal menahannya erat di kursi. Dia bukan sepupu jauh Tio. Bu. Aku menyatakan dengan suara lantang dan jelas. Dia adalah Dina. Selingkuhan kecil. Putra ibu. Orang yang telah ia biayai. Belikan mobil mewah. Dan juga orang yang mengandung darahnya sebelum kecelakaan. Seluruh tenda berseru kaget. Ibu mertuaku melotot. Mulutnya ternganga tidak bisa mengucapkan kata-kata. Tapi yang ironis. Aku melanjutkan dengan nada tajam. Tio sendiri yang menyewa orang untuk merekayasa kecelakaan untuk membunuhku. Tapi karena selingkuhan ini serakah dan suka meniru. Mengendarai mobil yang sama denganku. Ia jadi salah dibunuh. Cucu ibu yang belum sempat lahir juga ikut meninggal karena itu. Dia tidak hanya gagal membunuh istrinya, tapi juga membunuh anaknya sendiri dan mengubah kekasihnya menjadi cacat. Ibu lihat betapa hebatnya putra ibu. Setiap kata-kataku seperti pukulan palu godam ke kepala Ibu Sri. Ia menatap Tio lalu menatap Dina. Matanya yang tadi syok berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Ia bangkit dan melesat menampar Tio dengan keras. Dasar binatang, kamu membunuh cucuku. Kamu membuat orang jadi seperti ini. Aku tidak punya anak sepertimu. Tio memegangi wajahnya. Menangis memohon ampun. Bu, aku salah. Aku ditipu olehnya. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku mencibir. Lalu siapa yang mentransfer uang muka kepada pembunuh bayaran? Siapa yang diam-diam membawa selingkuhannya pulang untuk menutup jejak? Kamu jangan menyalahkan siapapun. Semua ini karena keserakahan dan kenistaanmu sendiri. Aku berbalik ke arah Dina, yang saat ini gemetar di kursi roda. Dan kamu juga. Dina, kamu berniat menipu suamiku untuk merebut hartanya. Kan kamu kira aku tidak tahu kamu menelepon kekasihmu yang lain untuk membual tentang prestasimu. Bayi itu belum tentu anak Tio. Dina menggumam. Air mata mengalir deras. Matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Ia ingin menyangkal. Ingin menjelaskan. Tapi tubuhnya yang cacat tidak memungkinkannya melakukan itu. Ia hanya bisa menundukkan kepala. Menerima hukuman nasib. Keluarga dan kerabat suami. Orang-orang yang dulu selalu memuji Tio. Kini berbalik memaki-makinya tanpa ampun. Para sesepuh keluarga menggelengkan kepala dengan kecewa. Menyatakan tidak mengakui cucu yang durhaka dan tidak berperi kemanusiaan itu. Pesta ulang tahun berubah menjadi sidang pengadilan terbuka. Tempat vonis hati nurani terberat telah dijatuhkan. Aku melihat pemandangan kacau di depanku. Tanpa sedikit pun rasa senang. Hanya ada kehampaan dan kelelahan. Aku telah mengungkap wajah asli Tio. Tapi harga yang harus dibayar adalah kehancuran sebuah keluarga. Adalah kesedihan seorang ibu tua. Baiklah. Drama menarik ini sampai di sini saja. Aku berbicara keras mengatasi keributan. Ciu. Nikmati sisa-sisa kebebasanmu. Buktinya sudah kukirimkan ke pihak kepolisian. Mereka pasti sedang dalam perjalanan. Mendengar kata polisi. Tio, seperti binatang yang terpojok. Ia meronta-ronta melepaskan diri dari tangan pengawal. Berlari ke pintu belakang untuk melarikan diri. Ia tahu jika tertangkap, ia akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ia tidak ingin mati membusuk di penjara. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Ibu mertuaku berteriak. Tapi tenaganya terlalu lemah. Hanya bisa melihat.
Kedua pengawalku mengejarnya tapi Tio sudah cepat melompat ke sepeda motor seseorang yang diparkir di halaman. Melaju kencang seperti orang gila. Ia melaju di jalan desa. Debu beterbangan. Aku tidak mengejarnya. Aku tahu ia tidak akan bisa lari jauh. Jaring langit sangat luas. Meskipun jarang tapi tidak ada yang bisa lolos. Lagi pula, aku masih punya hadiah terakhir untuknya. Sebuah jebakan yang akan ia masuki sendiri karena keserakahannya yang tak terbatas. Teleponku berdering. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk. Ikan sudah memakan umpan. Ia sedang menghubungi untuk membuat dokumen palsu dan melarikan aset. Anda siap-siap saja. Aku tersenyum. Menyimpan telepon ke saku. Tio mengira ia bisa melarikan diri dan membawa sedikit uang receh untuk memulai hidup baru ia. Salah besar. Ia akan segera melangkah masuk ke dalam jebakan finansial yang sempurna, di mana ia tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga kehilangan haknya sebagai manusia. Tio melaju dalam kepanikan. Sepeda motor butut itu menderu di jalan desa yang bergelombang seolah ingin merobek kegelapan malam. Di benaknya saat ini hanya ada satu pikiran. Melarikan diri. Ia harus melarikan diri dari istri iblisnya. Melarikan diri dari hukuman hukum. Dan melarikan diri dari tatapan menghina seluruh keluarganya. Tapi melarikan diri kemana ia tidak punya uang tunai. Rekening banknya diblokir. Kartu kreditnya juga tidak berguna. Ia teringat. Seorang teman lama yang bekerja di dunia hitam. Yang menyediakan dokumen palsu dan membantu pengalihan aset untuk para konglomerat yang jatuh. Ia menepikan motornya di sebuah kafe pinggir jalan. Gemetar menekan nomor. Halo. Mas Budi. Ini Tio. Aku sedang dalam masalah besar. Bisakah kamu membantuku membuat paspor palsu dan segera mengalihkan villa atas nama orang lain untuk mendapatkan uang tunai? Aku bagi kamu 30%. Di seberang telepon hening sejenak lalu menjawab, dengan suara berat. Bisa. Tapi kamu harus punya dokumen asli dan tanda tangan istrimu. Villa itu atas nama kalian berdua. Tio menggertakkan gigi. Ia lupa hal ini. Tapi di tengah keputusasaan, sebuah rencana kejam kembali terlintas di benaknya. Ia akan kembali menipu Hana untuk menandatangani surat pengalihan entah bagaimana, atau menggunakan kekerasan. Ia berpikir Hana masih punya sedikit rasa kasihan. Atau setidaknya takut akan kegilaannya. Malam itu, Tio diam-diam kembali ke villa. Ia memanjat tembok, bersembunyi di semak-semak lebat menunggu kesempatan. Rumah masih terang benderang tapi sepi luar biasa. Hana sedang duduk di ruang tamu. Di meja ada setumpuk dokumen tebal. Tio diam-diam menyelinap masuk. Tangannya memegang pisau buah yang baru saja ia curi dari dapur. Ia melesat mendekat. Menempelkan pisau ke leher Hana. Menggeram. Tanda tangani surat pengalihan rumah sekarang. Kalau tidak aku bunuh kamu, Hana sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia dengan tenang menyeruput tehnya. Mendongak menatapnya. Kamu sudah kembali. Aku sudah lama menunggumu. Kukira kamu kabur. Kamu jangan bicara omong kosong. Cepat. Tanda tangan Tio menekan kuat pisau. Menggores ringan kulit leher Hana. Sedikit darah menetes. Baiklah. Aku tanda tangan. Bagaimanapun juga aku sudah bosan dengan rumah berhantu ini. Kalau kamu mau ambil saja. Anggap saja aku memberimu bekal untuk ke neraka. Hana memegang pena dan langsung menandatangani setumpuk dokumen yang diberikan Tio tanpa membacanya. Tio dengan senang hati mengambil kertas itu. Buru-buru menyimpannya di saku bajunya. Ia tidak menyangka semuanya semudah itu. Bagus sekali. Sekarang berikan semua uang tunai dan perhiasannya. Tio terus mengancam. Uang ada di brankas. Kata sandinya masih sama. Kamu ambil sendiri saja. Hana menunjuk ke arah kamar tidur. Tio dengan gembira berlari ke kamar. Membuka brankas. Tapi di dalamnya kosong. Hanya ada selembar kertas A4 yang tertata rapi. Ia mengambilnya dan membaca. Dan matanya terbelalak ngeri.
Itu bukan surat kepemilikan aset, melainkan surat perjanjian utang senilai 20 miliar rupiah. Dengan isi Tio meminjam uang dari Hana untuk investasi yang gagal. Berjanji untuk menggunakan seluruh aset pribadi dan tubuhnya untuk melunasi utang. Dan yang lebih penting, kertas yang baru saja ia paksa Hana tanda tangani tadi sebenarnya adalah surat konfirmasi bahwa ia telah membaca dan menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian ini, yang diselipkan dengan rapi di bawah surat pengalihan palsu. Apa? Apa ini? Tio tergagap. Tangannya gemetar menjatuhkan kertas itu ke lantai. Tepat saat itu, lampu di kamar padam, lalu menyala terang. Dari 4 arah, orang-orang berseragam polisi menyerbu masuk, mengarahkan senjata ke arah Tio. Tio, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemerasan, dan penganiayaan. Tio berdiri terpaku. Pisau jatuh berdentang di lantai. Ia menatap Hana lalu menatap surat utang. Lalu menatap borgol yang mengikat erat tangannya. Ia berteriak dalam keputusasaan. Kamu menipuku. Wanita iblis. Kamu menipuku. Hana melangkah maju. Mengambil surat utang. Tersenyum dingin. Menipumu tidak. Aku hanya membantumu mewujudkan impianmu untuk menjadi kaya. Sekarang kamu tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga menanggung utang 20 miliar ini. Seumur hidupmu. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun kamu tidak akan bisa melunasinya. Tio diseret keluar menuju mobil tahanan. Ia meronta-ronta dan memaki-maki. Tapi semua itu hanyalah upaya sia-sia dari seekor binatang yang sudah masuk perangkap. Aku berdiri melihat mobil tahanan perlahan menghilang di kegelapan malam. Hatiku terasa lega. Semuanya sudah berakhir baginya. Tapi masih ada satu orang lagi yang harus menghadapi hukuman hati nurani. Aku berbalik menuju kamar Dina. Pintu kamar terbuka. Bau antiseptik menyeruak ke hidung. Dina terbaring di tempat tidur. Matanya terbuka lebar menatapku. Ia telah menyaksikan semuanya melalui layar kamera yang sengaja kunyalakan di kamarnya. Ia melihat Tio menempelkan pisau ke leherku. Melihat ia ditangkap. Dan melihat kehancuran total pria yang pernah ia pertaruhkan nyawanya untuk merebut. Kamu lihat. Dina. Aku menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Suaraku lembut seolah sedang bercerita kepada seorang teman. Pria yang kamu cintai. Orang yang kamu coba rebut dariku. Dia baru saja mencoba membunuhku. Dan sebelumnya dia hampir membunuhmu sekali. Dina menggumam. Air mata mengalir deras. Tatapan matanya tidak lagi penuh kebencian. Melainkan hanya ketakutan dan permohonan. Ia menyadari ia telah salah. Salah terlalu banyak. Ia hanyalah bidak dalam permainan kejam Tio. Dan sekarang, ketika raja telah ditangkap, kemana bidak sepertinya akan pergi? Jangan khawatir. Aku tidak akan membuangmu ke jalan. Aku memberinya kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya. Besok di persidangan awal, kamu akan menjadi saksi paling penting. Apakah kamu ingin secara langsung mengantarkan orang yang telah menghancurkan hidupmu ke penjara? Dina mengedipkan mata berulang kali. Air mata mengalir. Ia menggunakan sedikit sisa tenaganya yang lemah. Mengangguk pelan. Itu adalah anggukan penyesalan yang terlambat. Tetapi, juga awal dari hukuman yang paling pantas bagi pelaku kejahatan. Tapi Tio, jangan senang dulu karena masuk penjara selesai. Hidupmu di penjara tidak akan tenang. Karena aku sudah menyiapkan hadiah khusus untuk para bos besar di sana. 3 bulan setelah hari yang menentukan itu, sidang perdana kasus percobaan pembunuhan dan penipuan untuk mendapatkan harta dengan terdakwa Tio dan komplotannya resmi digelar. Langit Jakarta hari ini kelabu. Gerimis turun rintik-rintik, seolah ingin membersihkan kotoran kehidupan manusia. Namun ada noda di hati nurani yang 1000 tahun hujan pun tak akan bisa membersihkannya. Tio berdiri di kursi pesakitan. Penampilannya kurus kering dan menyedihkan. Rambutnya yang dulu hitam legam kini beruban. Wajahnya cekung. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur dan ketakutan. Ia terus-menerus mengedarkan pandangan ke seluruh ruang sidang.
berharap menemukan tatapan simpati dari keluarga. Namun yang membalasnya hanyalah gelengan kepala kecewa dan bisikan cemoohan. Orang tuanya duduk di barisan belakang. Tertunduk. Menangis terseduh-seduh. Malu hingga tak berani mengangkat wajah melihat putra kesayangan, yang dulu mereka banggakan di seluruh kampung. Pengacara Tio berusaha menyelamatkan diri dengan argumen lemah tentang kliennya yang terprovokasi secara mental. Dibujuk. Dan belum menyebabkan kematian. Tio juga berpegangan pada itu. Ia menangis. Berperan sebagai suami yang tertekan pekerjaan. Tergoda oleh selingkuhan sehingga sesaat salah langkah. Ia membantah keras perannya sebagai dalang yang menyewa pembunuh. Melemparkan semua kesalahan kepada preman yang telah menghilang. Meskipun sebenarnya aku telah menyerahkan bukti. Ia tetap bersikeras. Saya tidak berniat membunuh istri saya. Saya hanya ingin menakutinya saja. Itu orang itu yang bertindak terlalu jauh. Saya masih sangat mencintai istri saya. Tio berteriak di depan pengadilan. Nada bicaranya terdengar menjijikkan dan palsu. Aku duduk di kursi korban. Dengan tenang melihat sandiwara canggungnya. Hakim dengan tegas mengetuk palu meminta ketertiban. Aku berdiri. Merapikan baju. Meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi paling penting. Orang yang akan menghancurkan semua kebohongan terang-terangan terdakwa. Pintu ruang sidang perlahan terbuka. Suasana tiba-tiba hening senyap hingga terdengar jelas detak jantung. Dua petugas medis mendorong kursi roda masuk. Di atasnya duduk sesosok tubuh kecil. Meringkuk dalam pakaian pasien yang kebesaran. Wajah orang itu tertutup rapat oleh selubung tipis. Hanya memperlihatkan sepasang mata. Sepasang mata yang menyimpan seluruh kebencian dan kesakitan. Itu adalah Dina. Ketika kursi roda berhenti tepat di depan kursi. Pesakitan. Tio seperti tersengat listrik. Ia mundur. Menabrak pagar kayu pembatas. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka aku sekejam itu sampai membawa Dina ke sini. Ia mengira wanita itu sudah mati atau aku membuangnya ke panti jompo. Yang mulia, ini adalah korban langsung dari kecelakaan itu. Juga saksi hidup kejahatan terdakwa. Aku berbicara dengan lantang. Lalu melangkah maju. Dengan lembut menyingkap selubung yang menutupi wajah Dina. Suara terkesiap. Terdengar di seluruh ruang sidang. Banyak orang yang lemah semangat harus memalingkan wajah. Wajah cantik dan sombong Dina yang dulu. Kini dipenuhi bekas luka parut yang menonjol dan merah. Hidungnya rata. Mulutnya miring. Otot-otot wajahnya kaku sehingga senyuman atau kerutan wajah menjadi cacat. Itu adalah ulah Tio. Adalah akibat dari cinta buta dan keserakahan yang tak terbatas. Tio menjerit ngeri. Memegangi wajahnya dan duduk bersimpuh. Tidak. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Dina tidak bisa berbicara. Pita suaranya telah rusak parah. Tapi ia menggunakan seluruh sisa tenaganya untuk mengangkat tangan kanannya yang gemetar. Kurus kering seperti ranting kering. Jarinya menunjuk lurus ke wajah Tio. Dari tenggorokannya terdengar suara yang serak. Terdengar seperti jeritan kepedihan dari alam baka. Jaksa penuntut umum membacakan dengan lantang surat pernyataan yang Dina tulis dengan susah payah selama sebulan terakhir dengan tangan kirinya yang masih bisa bergerak. Setiap kalimat, setiap kata seperti pisau yang mengiris hati Tio. Tio sendirilah yang menyuruhku mengendarai mobil itu. Ia bilang itu mobil yang ia beli untukku. Ia menipuku pergi ke Bandung. Ia ingin membunuh istrinya untuk merebut harta lalu kabur bersamaku. Tapi akhirnya ia malah membunuh anak kami. Ia adalah iblis. Tio benar-benar hancur. Ia tidak punya kata-kata lagi untuk membela diri. Di depannya ada dua wanita. Satu adalah istri setia yang ia berniat bunuh. Dan satu lagi adalah kekasih yang telah ia hancurkan seluruh hidupnya. Keduanya menatapnya bukan dengan kebencian yang membara, melainkan dengan penghinaan yang luar biasa untuk seorang pengecut yang tidak pantas disebut manusia. Sidang berakhir dengan vonis maksimal untuk Tio karena sifat keji dan kejam dari kasusnya.
Ditambah dengan kejahatan penipuan untuk mendapatkan harta dari utang 20 miliar yang telah ia tanda tangani. Hukuman penjara seumur hidup adalah akhir dari kehidupan pria serakah itu. Tapi bagiku, hukuman hati nurani yang harus ia tanggung selama bertahun-tahun di penjara nanti adalah hukuman yang paling mengerikan. Ketika Tio digiring polisi ke mobil tahanan, ia menoleh, menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya memohon putus asa. Hana, aku minta maaf. Tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya tersenyum tipis. Berbalik dan berjalan pergi. Langit setelah hujan mulai cerah. Aku mendorong kursi roda Dina pulang. Ia menatapku. Matanya berlinang air mata. Seolah ingin mengucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf yang terlambat. Aku tidak membencinya lagi. Hukuman takdir sudah lebih dari cukup untuk kehidupan ini. Namun, cerita belum berakhir di sana. Sebelum pintu penjara tertutup di belakang Tio, aku sempat menitipkan pesan khusus kepada para bos besar di dalam sel. Orang-orang yang memang sangat membenci jenis kriminal yang membunuh istri dan mencelakai anak. Malam pertama Tio di penjara pasti akan menjadi malam yang tak terlupakan yang harus ia gunakan sisa hidupnya untuk bertobat. Pintu besi yang berat tertutup rapat di belakang Tio, mengeluarkan suara dingin dan kering. Secara resmi memisahkannya dari dunia luar yang bebas. Ia didorong ke dalam sel yang sempit, lembab. Tempat bau jamur bercampur dengan bau keringat asam para narapidana lama. Sesuai dengan janji perawatan khusus yang telah kusampaikan secara diam-diam. Tio tidak ditempatkan di blok narapidana biasa. Ia ditempatkan di sel bersama para preman kelas kakap. Orang-orang yang meskipun brutal tetapi memiliki aturan tidak tertulis. Sangat membenci jenis pria pengecut yang membunuh istri dan mencelakai anak. Begitu masuk, Tio langsung meringkuk ketika berhadapan dengan tatapan tajam bos besar bertato penuh yang duduk dengan angkuh di bangku semen tertinggi. Kudengar kamu menyewa orang untuk membunuh istrimu lalu salah membunuh anak kandungmu sendiri. Dasar pengecut. Bos besar itu mengisap tembakau. Menghembuskan asap ke wajah Tio. Suaranya menghina. Tio gemetar. Belum sempat membuka mulut untuk menjelaskan. Ia sudah menerima tendangan keras ke perut. Ia jatuh tersungkur di lantai yang lengket. Memegangi perutnya dan menggeliat kesakitan. Itu hanyalah pemanasan ringan untuk serangkaian hari neraka yang akan datang. Di malam-malam panjang di balik jeruji besi, Tio tidak hanya disiksa secara fisik tetapi juga dihantui oleh hutang 20 miliar yang ia tanda tangani denganku. Ia mengira bahwa pada hari ia keluar dari penjara, Kuk Samubut, preman akan menunggunya di gerbang untuk menagih hutang. Membuatnya hidup dalam ketakutan yang luar biasa, tanpa tahu bahwa surat itu hanyalah taktik psikologis yang aku lancarkan padanya. Rasa tersiksa, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat akan menggerogoti hatinya seumur hidup. Sementara Tio mulai membayar harga kejahatannya. Aku mengantar Dina ke sebuah pusat rehabilitasi sosial yang terpencil di pinggir kota. Ini adalah tempat yang menerima orang cacat, miskin, dan tidak punya tempat tinggal. Keluarga Dina di kampung. Ketika mengetahui putrinya menjadi pelakor yang menghancurkan keluarga orang lain lalu menerima balasan karma, mereka memutus hubungan dengannya. Tidak ada yang mau menjemputnya pulang. Aku mendorong kursi roda Dina ke halaman pusat rehabilitasi. Sinar matahari sore yang keemasan menyinari wajahnya yang penuh bekas luka. Terlihat semakin menyedihkan. Dina mendongak menatapku. Matanya berlinang air mata. Tangannya yang kurus kering mencoba meraih ujung bajuku. Ia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin memohon agar aku tidak meninggalkannya di tempat asing ini. Atau mungkin sebuah permintaan maaf. Aku dengan lembut melepaskan tangannya. Meletakkan sebuah buku tabungan di pangkuannya. Di dalamnya ada sedikit uang cukup untuk biaya hidup dasar dan obat-obatanmu selama beberapa tahun ke depan. Ini adalah belas kasihan terakhir yang kuberikan padamu. Bukan karena memaafkan, tetapi karena aku ingin menumpuk karma baik untuk diriku sendiri. Hiduplah sisa hidupmu di sini dan bertobatlah. Jangan pernah lagi mendambakan sesuatu yang bukan milikmu.
Dina menundukkan kepala. Air mata jatuh membasahi buku tabungan. Ia mengerti bahwa ini adalah akhir terbaik yang bisa diterima oleh orang yang telah menghancurkan hidup orang lain sepertinya. Aku berbalik dan berjalan pergi. Tanpa menoleh sedikit pun. Tangisan terisak Dina perlahan tenggelam dalam desiran angin pohon cemara. Semua dendam, kebencian di antara kami berakhir di sini. Kembali ke kota. Hal pertama yang kulakukan adalah menjual villa di tepi sungai. Tempat yang dulu menjadi rumah yang nyaman, namun juga menjadi lokasi konspirasi keji. Aku tidak ingin menyimpan apapun yang berhubungan dengan Tio. Tidak ingin setiap hari harus melihat tangga tempat ia berpura-pura menangis atau kamar tidur, tempat ia merencanakan kejahatan dengan selingkuhannya. Dengan hasil penjualan rumah, sebagian besar aku sumbangkan untuk Yayasan Bantuan Wanita, korban kekerasan dan anak yatim piatu. Sisanya aku gunakan untuk investasi memperluas bisnis dan membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota. Tempat dengan pemandangan yang lapang dan dipenuhi cahaya. 3 tahun kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baruku. Menyeruput segelas anggur merah. Memandang kota yang menyala indah dan gemerlap. Hidupku kini lebih damai dan cemerlang dari sebelumnya. Karierku menanjak. Aku menjadi pengusaha wanita sukses yang dikagumi banyak orang. Tidak ada lagi suami yang jahat. Tidak ada lagi perhitungan yang melelahkan. Aku hidup sepenuhnya untuk diriku sendiri dan keluargaku. Sesekali aku masih mendengar kabar tentang Tio dari beberapa kenalan lama. Kudengar ia dipenjara mengalami gangguan saraf berat. Selalu bergumam tentang mobil putih dan anak yang belum sempat lahir. Ia telah menua puluhan tahun. Lusuh dan gila. Sementara Dina, ia hidup terlunta-lunta di pusat rehabilitasi. Setiap hari menatap keluar jendela dengan mata kosong. Menggerogoti rasa sakit fisik dan mental dalam kesendirian. Aku meletakkan gelas anggur. Tersenyum lembut. Hidup ini memang sangat adil. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tio dan Dina telah menabur kebohongan dan kekejaman. Mereka menerima kehancuran. Sedangkan aku, setelah melewati badai, aku telah belajar bagaimana menjadi kuat untuk melindungi diriku sendiri. Aku menyadari bahwa balas dendam termanis bukanlah dengan membuat musuh berdarah tetapi dengan membiarkan mereka hidup dan menyaksikan kita bahagia bersinar di atas puing-puing yang telah mereka coba hancurkan. Dan yang terpenting, wahai wanita, jangan pernah menggantungkan seluruh hidupmu di tangan seorang pria. Peganglah takdirmu sendiri. Karena ketika badai datang, hanya keberanianlah payung yang paling aman untuk melindungi kita. Kisahku berakhir di sini. Tetapi pelajaran tentang hukum karma selalu hadir di setiap sudut kehidupan. Mengingatkan kita untuk hidup dengan hati yang tulus. Halo semua pendengar yang terhormat. Kisah kita telah berakhir dan kisah hidup yang penuh gejolak ini paling dalam tertanam di hati kita bukanlah rasa senang atas akhir tragis para pengkhianat, melainkan perenungan mendalam tentang hukum karma dan nilai keberanian manusia. Kisah ini diciptakan dengan tujuan edukatif, yang kuat sebagai pengingat bahwa dalam hidup apa yang ditabur pasti akan dituai, dan tidak ada kejahatan atau kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya di bawah sinar matahari. Kita menyadari bahwa fondasi kehidupan bahagia yang berkelanjutan tidak pernah dibangun di atas perhitungan, keserakahan, atau menginjak-injak orang lain. Karena hal-hal yang didapatkan dengan tipu daya akan lenyap secepat gelembung sabun, meninggalkan konsekuensi yang tak terduga. Pada saat yang sama, perjalanan karakter Hana adalah pelajaran berharga tentang kemandirian dan harga diri. Terutama bagi wanita modern. Kita belajar bahwa bahkan dalam situasi yang paling putus asa sekalipun, ketenangan dan kebijaksanaanlah yang merupakan senjata paling tajam untuk melindungi diri sendiri. Bukan air mata atau kelemahan. Jangan pernah menggantungkan seluruh hidup dan kepercayaan Anda di tangan orang lain. Tetapi selalu jaga kemandirian, finansial dan intelektual Anda agar ketika badai datang, Anda masih bisa berdiri teguh dan melangkah maju dengan bangga. Akhirnya, nilai kemanusiaan terbesar yang ingin disampaikan oleh kisah ini adalah kedamaian dalam jiwa. Karena setelah semua uang atau ketenaran hanyalah fata morgana,
Hanya hati nurani yang bersih dan hati yang baik yang dapat membantu kita tidur nyenyak dan menjalani hidup yang benar-benar damai dan lengkap. Dari sudut pandang seorang penulis. Secara pribadi ketika saya menulis baris-baris terakhir dari kisah ini, saya juga merasakan kelegaan yang menyebar. Di hati saya seolah-olah beban telah terangkat bersama karakter. Kita sering mendengar banyak tentang kekejaman hati manusia tetapi jarang berani menghadapinya secara telanjang seperti cara Hana terpaksa menghadapinya. Saya percaya bahwa balas dendam terbesar dan paling beradab bukanlah dengan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain, tetapi dengan membiarkan mereka sendiri menggerogoti rasa sakit dan penyesalan yang disebabkan oleh diri mereka sendiri. Karakter Tio adalah perwujudan nyata dari keserakahan tanpa batas. Keinginan rendahan yang telah menutupi kemanusiaan dan ikatan suci suami istri. Sedangkan Dina, dia patut disalahkan tetapi pada akhirnya juga sangat menyedihkan karena mempertaruhkan masa muda dan nyawanya dalam permainan cinta yang tidak akan pernah bisa dia menangkan. Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan pesan kuat bahwa wanita modern harus memiliki keberanian. Kemandirian ekonomi adalah pikiran yang dingin. Jangan pernah menyerahkan seluruh kebahagiaan dan takdir Anda di tangan pria. Karena ketika badai datang, hanya kaki Anda sendiri yang akan membantu Anda berdiri teguh. Ketidakpedulian Hana yang dingin di tengah badai bukanlah ketidakpedulian, melainkan keindahan kebijaksanaan dan tempaan melalui rasa sakit yang luar biasa. Hidup ini sebenarnya sangat adil dengan caranya sendiri. Apa yang Anda berikan, baik itu kebaikan atau kejahatan, akan kembali kepada Anda pada suatu saat. Hiduplah agar setiap malam kita bisa tidur nyenyak tanpa terkejut oleh perhitungan yang salah atau ketakutan akan terungkap. Uang dapat diperoleh kembali dengan kerja keras. Tetapi hati nurani dan kehormatan, setelah hilang, tidak akan pernah bisa ditebus dengan uang. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan kisah ini akan lebih menghargai nilai-nilai sejati keluarga dan pasangan hidup yang mendampingi mereka. Jangan karena kemewahan semu atau godaan sesaat di luar sana, Anda kehilangan orang-orang yang benar-benar mencintai dan berkorban untuk Anda. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada berapa banyak harta yang dimiliki atau berapa banyak orang yang dikalahkan, melainkan pada ketenangan dan kebebasan dalam jiwa kita masing-masing. Semoga kita semua cukup bijaksana untuk menanam benih-benih kebaikan setiap hari, dan menuai kehidupan yang utuh dan bahagia. Dan terakhir adalah pernyataan penolakan tanggung jawab. Kisah ini sepenuhnya fiktif dan merupakan karya asli yang dibuat oleh saluran ini untuk tujuan hiburan. Menyampaikan pesan-pesan pendidikan kemanusiaan yang mendalam. Nama karakter, perusahaan, lokasi, peristiwa, dan plot semuanya adalah produk dari imajinasi penulis dan digunakan secara fiktif. Setiap kemiripan dengan orang sungguhan yang masih hidup atau telah meninggal, atau dengan peristiwa nyata, sepenuhnya merupakan kebetulan. Setiap skenario dan alur cerita dikembangkan, ditulis, dan diedit secara eksklusif oleh para kreator secara kreatif. Buatan tangan dan unik. Tidak ada bagian dari video ini yang berisi konten yang digunakan kembali, didaur ulang, atau tidak autentik. Kami mematuhi pedoman komunitas dan kebijakan monetisasi YouTube yang ketat terkait konten asli. Tujuan kami adalah memberikan hiburan, emosi, menyampaikan pesan-pesan pendidikan kemanusiaan yang mendalam, dan sedikit kebahagiaan untuk kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk mengikuti episode cerita selanjutnya. Dan sekarang, sampai jumpa lagi.